Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah materi keilmuan guru kelas SD atau MI yang kedua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun ruang. Tapi untuk pengawali pertemuan kita, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut dijelaskan tentang pentingnya materi tentang sifat-sifat bangun ruang. Karena sifat-sifat bangun ruang ini menjadi bagian dari kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa kelas 1 maupun kelas 2. Jadi di kelas 1 itu siswa sudah diperkenalkan tentang bangun ruang ya, dan bangun data dengan menggunakan berbagai benda konkret, kemudian mengelompokkan bangun ruang dan bangun data berdasarkan sifat tertentu. Kalau di kelas 2, untuk kompetensi yang diharapkan terkait dengan bangun ruang, ini adalah menjelaskan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya, kemudian mengklasifikasikan bangun ruang dan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya, kemudian menjelaskan pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan gambar atau benda konkret. Nah, ini merupakan salah satu alasan kenapa materi sifat-sifat bangun ruang ini kita bahas pada pertemuan ini. Kemudian cakupan materinya di sini adalah nanti kita akan mengenal dulu atau mengingat kembali ya lebih tepatnya tentang unsur ruang, kemudian sifat-sifat dari kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut maupun bola. Baik, untuk yang pertama terkait unsur ruang, tentu saja kalau kita berbicara tentang sifat nanti tidak lepas dari titik, garis maupun bidang ya. Nah, titik ini tidak perlu kita definisikan. Kemudian titik tidak mempunyai ukuran atau dimensi ya. Untuk memberikan gambaran kepada siswa, guru bisa menggambar sebuah noktah pada sehelai kertas untuk menunjukkan suatu model dari titik. Oke, ini contohnya titik B, titik Q ya. Dan penamaan titik itu menggunakan huruf kapital. Kemudian garis. Garis ini tidak memiliki ujung maupun pangkal ya. Jadi mau ditarik sejauh apapun itu bisa ya garis ini. Kemudian sama dengan titik, garis tidak perlu kita definisikan. Kemudian di sini adalah contoh garis. Contoh garis ini bisa kita beri nama dengan satu huruf kecil atau disebut sebagai garis G ya. Atau bisa juga kita sebut sebagai garis RS, yang mana R dan S itu merupakan dua titik yang terletak pada garis tersebut. Sehingga penamaannya seperti ini kalau menggunakan dua titik yang terletak pada garis RS. Kemudian bidang. Bidang ini merupakan himpunan himpunan dari garis-garis yang anggotanya juga terdiri dari lebih satu buah garis ya. Jadi di sini contohnya adalah bidang alfa, kemudian bidang A, B, C, D. Ya. Nah, bidang inilah yang nanti akan sering kita temui di dalam bangun ruang karena bidang ini sebagai pembatas ya, pembatas atau pembentuk dari bangun ruang tersebut. Oke, kemudian ini ada hubungan antara dua garis, ada dua garis sejajar, seperti ini ya. Kalau dua garis sejajar itu mau ditarik sejauh apapun kedua garis ini, tidak akan pernah ada titik perpotongannya. Kemudian yang berikutnya, dua garis berpotongan. Contohnya adalah garis M dan garis N berpotongan di O. Kemudian garis berpotongan tegak lurus ini contohnya. Ini sama-sama berpotongan. Hanya saja yang di bagian kanan garis Q dan P ini berpotongannya tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Oke, kemudian ada dua garis berhimpit. Dua garis berhimpit ini contohnya adalah garis C dan garis D ya. Jadi dua garis yang semua titiknya sama ya. Kemudian dua garis bersilangan. Kalau untuk menggambarkan dua garis bersilangan memang lebih mudahnya menggunakan bangun ruang ya. Contohnya di sini adalah garis AB dan garis EH. Ya, ini dia tidak tegak lurus, tidak berpotongan, tidak sejajar ya. Tidak berhimpit. Nah, kedua garis ini hubungannya adalah bersilangan. AB dan EH.
Kemudian itu untuk unsur-unsur dari bangun ruang. Kemudian untuk bangun ruang kubus ya, akan kita identifikasi sifat-sifatnya ini apa. Ya. Jadi sifat kubus itu yang pertama, ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Satu, sifatnya adalah dibatasi oleh 6 sisi kongruen berbentuk persegi. 3 pasang sisi saling berhadapan dan sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar. Jadi di sini kalau kubus itu dibatasi oleh 6 persegi ya, 6 persegi yang kongruen. Artinya kongruen adalah sama bentuk dan ukurannya. Jadi di sini A, B, C, D itu kongruen dengan A, B, F, E, kongruen dengan E, F, G, H, dan seterusnya. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Contohnya adalah A, B, C, D dengan E, F, G, H. Kemudian B, C, G, F dengan A, D, H, E. Kemudian yang terakhir A, B, F, E dengan D, C, G, H. Ya, itu merupakan sisi-sisi yang berhadapan dan sejajar ya. Oke. Kemudian memiliki 8 titik sudut. 8 titik sudutnya adalah ini: titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Ya, inilah yang disebut sebagai titik sudut. Ya. Kemudian rusuk. Rusuk itu merupakan perpotongan antara dua bidang. Ya, perpotongan antara dua bidang. Contohnya adalah AB. Ini rusuk AB. BC, CD, DA. Kemudian AE, BF, CG, DH. Kemudian EF, FG, GH, HI. Itu merupakan rusuk ya, pembentuk kubus. Jadi ada 12 rusuk. Kemudian memiliki 4 diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu contohnya adalah garis AG. Ya, kemudian garis EC, garis DF, kemudian garis HB. Ya, itulah yang disebut sebagai diagonal ruang. Kemudian memiliki 12 diagonal sisi. Kalau diagonal sisi adalah diagonal yang terletak pada masing-masing sisi kubus. E, B, A, F itu merupakan diagonal sisi ya. EB itu diagonal sisi pertama, AF diagonal sisi kedua. Kemudian BG diagonal sisi pertama, FC diagonal sisi kedua, dan seterusnya. Ya. Kemudian memiliki 6 bidang diagonal. 6 bidang diagonalnya, ini bidang diagonal adalah bidang yang membelah bangun ruang yang dibentuk oleh 2 buah diagonal sisi dengan 2 rusuk. Ya, jadi diagonal bidang itu membagi daerah bangun ruang tersebut menjadi 2 bagian. Jadi di sini bidang A, B, G, H, ya, A, B, G, H. Kemudian C, D, E, F. Nih. Kemudian A, D, G, F. Kemudian B, C, H, E. Kemudian AC, ini AC, GE, dan yang terakhir adalah BD, HF. Itulah merupakan diagonal ruang, ya. Oke. Kemudian sifat untuk balok ini sama ya, hampir sama dengan kubus, yang berbeda hanya di sini tidak semua sisinya kongruen. Kalau kubus kan semua sisinya sama ya, sama persegi semuanya. Dan ukurannya juga sama, tapi kalau balok tidak. Untuk sifat-sifatnya sama nih, memiliki sisi-sisi yang berhadapan kongruen ya, sisi yang berhadapan kongruen dan sejajar. Kemudian memiliki 8 titik sudut sama, memiliki 12 rusuk sama, memiliki 4 diagonal ruang sama, memiliki 12 diagonal sisi, dan memiliki 6 bidang diagonal. Oke. Saya lewatin saja ya untuk kubus. Kemudian kita masuk ke prisma.
Prisma ini sifatnya adalah yang pertama, sifat umumnya adalah mempunyai dua sisi sejajar dan kongruen. Ya, dua sisi sejajar dan kongruen itu adalah sisi atas dan alas. Itu selalu sama, ya, selalu kongruen, sama bentuk dan ukuran. Kemudian mempunyai rusuk-rusuk tegak yang sejajar dan sama panjang. Rusuk tegaknya adalah ini, DA, EB dan EFC, ya. FC ini merupakan sisi rusuk tegak, ya, tegak. Kemudian rusuk tegaknya sejajar, ya. Mempunyai sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Jadi sisi tegaknya ini ABED ini merupakan persegi panjang, BCFE ini persegi panjang, atau bisa juga persegi, ya. Kemudian ACFD ini juga bisa persegi atau persegi panjang. Oke, kemudian di sini kalau terkait dengan unsur-unsurnya, prisma segi N mempunyai banyak sisi N ditambah 2. Ya, kalau misalkan dia prisma segitiga, maka N-nya kan 3. Berarti banyak sisinya adalah 3 tambah 2, 5. Betul nggak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? 5. Berarti kemudian yang B, banyak titik sudut itu 2 kali N. Kalau dia prisma segitiga, maka 2 kali 3 hasilnya 6. Betul ya, titik sudutnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian banyak rusuknya adalah 3 kali N. Kalau dia prisma segitiga, maka 3 kali 3, banyak rusuknya ada 9. Banyak diagonal sisi atau diagonal bidang adalah N kali N-1. Jadi di sini kalau bangunnya adalah prisma segitiga, maka di sini 3 dikali 3 dikurangi 1. 3 kali 2 ada 6, ya. Jadi diagonal sisinya ada 6. Coba kita cek. Ini BD 1, AE 2, BF 3, EC 4, AF 5, DC 6. Betul ya, diagonal sisinya ada 6. Kemudian banyak diagonal ruangnya N kali N-3. Karena bangun ini prisma segitiga, maka 3 dikali 3 dikurangi 1. Maka 3 dikali 3 dikurangi 1. Kurangi 3 ya. 3 dikali 3 dikurangi 3, 0 ya. Oke, jadi tidak ada diagonal ruang. Nah, lebih jelasnya di sini ya. Nanti bisa teman-teman simak untuk sifat dari prisma segitiga. Nanti teman-teman bisa mengembangkan, mahasiswa bisa mengembangkan bagaimana dengan prisma segi 4, bagaimana dengan prisma segi 5, dan seterusnya. Oke. Baik, berikutnya adalah limas. Limas ini yang digambar adalah limas segi 4, ya. Limas segi 4. Tapi di sini ada juga contoh limas segi 3. Baik, untuk limas, ini adalah alas limas dapat berupa bangun datar seperti segitiga, segi 4, segi 5, dan bangun datar lainnya. Kemudian yang kedua, bidang sisi tegak berupa segitiga. Jadi contohnya adalah ABD, BCD, kemudian ACD. Ini merupakan sisi tegaknya. Ya. Nah, limas segi N mempunyai ini banyak sisi N plus 1. Ya, kalau limas segitiga ini maka 3 ditambah 1. Jadi 4 ya sisinya. Betul ya? Sisi tegaknya ada 3, sisi alas 1. Jadi totalnya ada 4. Banyak titik sudut ada N plus 1, banyak rusuk 2N, kemudian banyak diagonal bidang N kali N-3 dibagi 2. Coba kita lihat untuk limas segitiga ya. Untuk limas segitiga, banyak sisinya 3 atau N plus 1, kemudian banyak titik sudutnya adalah 4, ya. Maaf, banyak sisinya ini harusnya 4 ya. 4. Oke. Banyak sisinya 4, kemudian banyak titik sudutnya juga sama 4 ya. Ini N plus 1 juga. Kemudian banyak rusuknya adalah 2N. Karena N-nya adalah 3, maka di sini banyak rusuknya 6. 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian banyak diagonal bidangnya adalah 3 dikali 3 dikurangi 1 dibagi 2. Hasilnya 0. Jadi kalau limas segitiga itu dia tidak memiliki diagonal, tidak memiliki diagonal
artinya 5 segitiga ini tidak memiliki diagonal bidang ya. Kemudian sifat-sifat berikutnya adalah dari bangun ruang tabung ya. Sifat tabung ini, jadi kalau untuk tabung ini memiliki 3 bidang sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut ya. Jadi di sini ini alasnya berbentuk lingkaran, alas dan tutup berbentuk lingkaran ya. Kemudian sisi tegak berupa bidang lengkung yang dinamakan selimut tabung. Jadi yang ini adalah bidang lengkung yang dinamakan selimut tabung. Kemudian mempunyai 2 rusuk. Nah, rusuknya ini bukan yang kiri dan kanan ini ya, bukan rusuk tegak, tapi dia merupakan rusuk lengkung, yang mana rusuknya terletak di bagian alas dan di bagian atas ya, atau tutup. Nah, ini merupakan rusuk lengkung. Kemudian tinggi tabung itu merupakan jarak titik pusat alas dan titik pusat tutup. Jadi di sini tingginya. Jarak antara titik pusat tutupnya dengan titik pusat alasnya, atau jarak antara titik pusat kedua lingkaran ini. Okay. Kemudian jari-jari lingkaran alas dan tutup besarnya sama. Jadi kedua lingkaran ini, lingkaran alas dan lingkaran tutup ini merupakan 2 lingkaran yang kongruen. Yang jari-jarinya kalau kongruen maka jari-jarinya selalu sama. Ini jaring-jaring tabungnya ya. Jadi untuk tabung ini memiliki berapa sisi? Iya, memiliki 3 sisi ya. 2 berbentuk lingkaran ya, dan 1 merupakan selimut tabung. Kemudian memiliki rusuk tidak? Betul sekali, memiliki rusuk, yaitu sebanyak 2 ya, yang mana 2 rusuk tersebut berupa rusuk lengkung. Oke, kemudian memiliki titik sudut tidak? Ya, betul sekali. Tabung ini tidak memiliki titik sudut. Oke, berikutnya adalah kerucut. Nah, kalau untuk kerucut, ini bangun ruang ini memiliki sifat 1. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. 2. Memiliki titik puncak atas. Kemudian yang ketiga memiliki sisi atau selimut yang bentuknya lengkung. Ya. Jadi di sini banyaknya sisi pada kerucut itu ada 2, yaitu selimut kerucut dan alas kerucut yang berbentuk lingkaran alasnya ya. Kemudian memiliki titik sudut tidak? Betul sekali, dia tidak memiliki titik sudut ya. Jadi yang dinamakan titik di sini adalah namanya titik puncak. Kemudian memiliki rusuk sebanyak berapa? Iya, betul sekali, rusuknya hanya 1, yaitu rusuk lengkung yang terletak pada alas lingkaran. Kemudian di sini ada bola, ya, bola. Nah, kalau bola ini sifatnya paling sederhana ya. Jadi bola hanya memiliki sisi, ya, hanya memiliki 1 sisi, hanya memiliki 1 sisi. Kemudian dia memiliki 1 titik pusat, ya, bukan titik sudut tapi titik pusat yang mana di dalam bola tersebut. Kemudian sisi bola itu disebut sebagai dinding bola. Bola tidak memiliki titik sudut, bola tidak memiliki rusuk ya. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Kemudian jarak dinding ke dinding yang melewati titik pusat disebut diameter. Jadi ini. Jarak ini, garis ini ya, dari dinding satu ke dinding yang lainnya, tapi dia melalui pusat bola, maka ini disebut diameter. Kalau hanya dari pusat ke dinding, ini disebut sebagai jari-jari. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari bangun ruang. Oke, silahkan nanti dipelajari lagi. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui WA Group ataupun di forum e-learning ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.